balik lagi sama aku Ara. Sekarang aku lagi ada di Dreams Cafe di Senayan. Dan di samping aku ini udah ada New Honda Brio RS. Kemarin kita udah bikin quick review dari New Honda Brio RS ini. Dan buat sobat setir yang belum nonton video bisa klik link di atas. Sekarang ini aku mau bikin detail review dari New Honda Brio RS ini. Dan dia punya tagline baru yaitu Flag in Sophistication, yang berarti cocok buat kalian yang pengen pamer tapi tetap kelihatan berkelas nih sobat setir. Tonton sampai habis ya videonya. Pertama-tama, aku akan ngebahas tentang bagian eksteriornya sobat setir. Untuk ini bagian depan headlampnya sendiri itu udah baru. Di lampu DRL-nya ini udah LED, terus lampu jauh dan lampu utamanya itu juga udah LED multi reflektor. Dan yang bikin menarik nih sobat setir, di lampu DRL-nya ini tuh ada aksen garis-garis putih sehingga attention to detail itu dapat banget. Selain itu juga ada black housing di bagian ininya, jadi kelihatan lebih gagah sobat setir. Nah, di bawah ini fog lamp-nya juga udah senada dengan lampu di atas. Dia udah memiliki teknologi LED, cocok banget nih buat generasi Z yang suka banget sama teknologi kekinian. Terus kita lanjut lagi ke bagian bumpernya ini, dia memiliki garisan-garisan tegas, jadi kelihatan lebih sporty. Terus ini untuk grillnya sendiri, dia itu punya desain honeycomb dan diperpaduin oleh warna hitam, dan ada emblem RS baru yang menunjukkan jati diri dari tipe paling tinggi Honda Brio ini sobat setir. Nah, udah cukup bagian depannya. Sekarang kita lihat bagian samping yuk. Untuk bagian samping overall masih sama nih sobat setir, dan dimensinya pun masih sama. Dia memiliki panjang 3.800 mm dan lebar 1.600 mm dan tinggi 1.485 mm dan wheelbase 2.045 mm. Nah, untuk perubahannya sendiri, ini tuh ada di bagian spion. Untuk bagian spionnya sendiri, dia itu dapat warna hitam glossy, dan di bagian atapnya juga sudah hitam glossy. Terus yang bikin keren banget nih sobat setir, di New Honda Brio ini dia itu udah keyless, sehingga kalian tuh bisa masuk mobil tanpa harus pakai kunci. Kalian tinggal masukin kuncinya ke kantong kalian, terus pencet tombol yang ada di pintu samping pengemudi, terus nanti mobilnya udah kebuka deh. Cocok banget buat generasi Z yang suka simple, praktis, dan gak ribet. Terus kita lanjut lagi ke bagian bawah. Untuk bannya sendiri, dia ini sudah Bridgestone Potenza dengan ukuran 185/55 R15, dan nuansanya ini lebih gelap ya sobat setir, jadi lebih sporty. Dia juga udah dual tone warna dark chrome. Lanjut ke bagian tangki. Kalau bagian tangki ini masih sama, nggak berubah, masih 35 liter dan memiliki minimum ROM 90. Terus kita lanjut yuk ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini sebenarnya masih sama ya sobat setir. Dia masih dapat spoiler, terus juga masih dapat wiper belakang, dan sebenarnya lampunya ini yang beda. Lampunya ini dia desainnya smoke warna hitam, kelihatan lebih sporty kan sobat setir. Terus untuk bumpernya sendiri, dia itu diperpaduin dengan warna hitam dove di bagian bawah, dan ada parking sensori di sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus mumpung kita lagi di belakang nih sobat setir, yuk kita cek bagian bagasinya. Oke, untuk tuas bagasinya ini udah elektrik ya sobat setir, dan juga di sampingnya ada tombol kecil di mana kalian itu bisa
buka dan kunci dari belakang karena mobil ini udah keyless ya sobat setir. Terus bagasinya ini tuh dia cukup dalam dan juga cukup luas, memiliki kapasitas 342 liter. Dan kalau masih kurang sobat setir bisa tarik tuas yang ada di kanan dan yang ada di kiri juga. Terus dorong kursinya ke depan yang memiliki pelipatan 100%. Dan di bawah bagasi ini dia juga menyediakan ban serep yang memiliki lebar 175/65 R14. Tapi ban ini tuh lebih kecil daripada ban yang di depan sobat setir. Cukup untuk bagian belakang. Yuk kita cek bagian depan mesin sobat setir. Untuk bagian mesinnya sendiri ini tidak ada perubahan, tapi dia ini masih paling powerful di kelasnya. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 1200 cc SOHC, 4 silinder iVTEC, dan memiliki tenaga 90 PS, torsi 110 Nm. Sebenarnya mesin Honda Brio ini udah terkenal sebagai bandel dan irit, jadi cocok banget nih buat Gen Z yang pengen nyari mobil pertama kalian atau gunain Brio sebagai mobil sehari-hari kalian. Untuk bagian mesinnya udah cukup segitu, yuk kita cek ke bagian interior sobat setir. Untuk bagian interiornya kita mulai dari jok belakang. Untuk di jok belakang ini cukup luas ya sobat setir, cukup spacious. Buat aku yang tingginya 170 cm ini lebar. Legroomnya sendiri kurang lebih memakan 15 jari, dan untuk headroomnya sendiri ini memakan 5 jari juga. Terus joknya di sini tuh empuk banget ya sobat setir, nggak keras dan nggak tegang. Dan di sini ada headrest yang bisa diatur sesuai keinginan kita. Headrestnya ada 3, jadi buat sobat setir yang duduk di tengah bisa dapat headrest. Selain juga di sini ada compartment, ada 3 di samping kanan, samping kiri, dan di tengah juga buat naruh minum. Nah di joknya sendiri dia memiliki aksen garis-garis merah, jadi kelihatan lebih stylish sobat setir. Terus yang pastinya di sini ada seat back pocket buat naruh barang-barang kalian. Jadi menurut aku di bagian jok belakang ini tuh nyaman banget ya sobat setir, buat perjalanan jauh juga enak. Nih aku lurusin kaki aku juga masih nyaman sobat setir. Dan seperti yang kita tahu, Honda itu selalu memperhatikan akomodasi di belakangnya. Jadi aman banget ya sobat setir, nyaman deh pokoknya. Dan selesai dari sini, yuk kita lanjut ke bagian depan sobat setir. Nah, untuk bagian depan dari interiornya ini didominasi oleh warna hitam, langit-langitnya juga hitam, jadi looks-nya itu lebih sophisticated ya sobat setir, dan juga lebih futuristik. Dashboardnya hitam dan di sini memiliki desain karbon, jadi lebih keren banget. Untuk di bagian kanan ini udah nggak ada tombolan buat anak kunci karena dia udah ada engine start stop nih sobat setir, jadi lebih praktis buat nyalain mobilnya. Terus kita ke bagian tengah. Untuk bagian tengahnya sendiri di sini ada head unit 7 inch, dia juga udah support Apple CarPlay, Android Auto, dan juga udah support phone connectivity, ada Bluetooth, ada radio juga, dan juga di sini ada settings di mana kalian bisa ngatur ada bahasa, tanggal dan waktu, dan lain-lainnya. Untuk AC sendiri ini seperti Brio sebelumnya masih sama, ada on off dan juga ada AC untuk menghasilkan angin ke muka kalian. Terus juga ada yang di kaki dan muka, dan ada Maxco. Terus lanjut ke bagian bawah, di sini ada kompartemen buat naruh barang-barang seperti naruh e-tol, charger HP, atau barang kalian lainnya. Dan yang paling penting nih, di Honda Brio ini juga pastinya ada power outlet 12 volt buat ngecas HP. Terus lanjut ke bagian tengah, ini ada cup holder, dan di bagian kanan dan kiri pintu juga ada cup holder. Selanjutnya di bagian atas sendiri ini untuk spion tengahnya, dia bisa diatur kayak ditarik ke atas dan tarik ke bawah. Jadi kalau misalnya ada dim di belakang, kalian tinggal klik ke
ke bawah dan nyetir kalian nggak keganggu deh sobat setir, bisa fokus nyetir ke depan. Terus lanjut lagi ke bagian depan dari pengemudi. Kalau di sini tuh yang aku lihat yang baru tuh ada MID-nya, dia itu digital, bisa diganti-ganti, bisa dipencet ya sobat setir. MID-nya itu ada waktu yang pertama, terus ada juga BBM real time, terus ada juga average, terus ada trip B, terus juga ada trip A, terus ada juga kilometer, dan yang paling bawah dan terpenting itu nunjukin persediaan bensin kita. Terus lanjut ke speedometer. Speedometer ini menurut aku menarik banget ya sobat setir. Dia itu ada warna merah di sampingnya dan juga di tengahnya tuh ada bulatan merah. Jadi kelihatannya tuh lebih kayak mobil racing sporty gitu loh. Dan untuk di bagian kirinya ini dia ada RPM. RPM-nya ini cukup simple, masih analog, nunjukin ada transmisinya. Jadi sobat setir tuh nggak perlu nengok nih ke sini udah di P atau di D. Jadi cukup lirik ke sini aja deh, simple kan. Dan untuk di bagian setirnya sendiri ini menurut aku enak ya, setirnya nggak pegel, empuk, dan di sini ada audio steering switch. Kalau gelap ini bisa menampilkan cahaya dari belakang. Cuma ini karena terang jadi nggak kelihatan ya sobat setir. Terus lanjut lagi ke bagian transmisi, sama juga ini kalau gelap tulisannya itu bakal nyala sobat setir. Nah, cukup untuk bagian interior. Mari kita lanjut ke depan sobat setir. Yuk kita ke depan. Tentang review dari New Honda Brio RS ini. Untuk warnanya, mobil ini itu memiliki 7 jenis warna, yaitu Phoenix Orange Pearl Two Tone, terus juga ada Stellar Diamond Pearl, terus yang baru nih dia ada Electrum Lime Metallic. Ini itu menurut aku warnanya keren banget, fresh dan gak kelihatan hijau norak. Terus juga ada Pearl Eye Red, terus ada Crystal Black Pearl, ada Meteoroid Grey Metallic, dan Taffeta White. Hal menarik menurut aku dari New Honda Brio RS ini yaitu pertama di head unit. Head unitnya ini dia itu udah Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi buat kita pengemudi itu jadi lebih gampang buat nyetir. Terus juga udah keyless. Jadi lebih simpel dan gak ribet deh sobat setir. Untuk harganya sendiri untuk Brio Satya S mulai dari 165.900.000 rupiah, dan yang paling mahal di samping aku ini dia itu 243.900.000 rupiah. Sekian video dari aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya, dan follow juga Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Aku Zahra, see you in the next video. Salam setir kanan, dadah! Dia juga udah LED, warna putih. Lupa lagi kan. Bentar. Terus di joknya sendiri dia, ya lupa gue.